Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifatul Mardia. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dakwah berwawasan kemanusiaan. Sebelum kita memasuki materi tentang dakwah berwawasan kemanusiaan, alangkah lebih baiknya kita memahami makna dakwah sendiri. Dakwah menurut bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti ajakan atau seruan kepada Islam. Sedangkan menurut istilah, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Perintah kewajiban berdakwah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada ma'ruf dan menjauhi hal-hal yang bersifat mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Dan juga dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat." Dari firman Allah dan hadis tersebut melandaskan kewajiban untuk berdakwah, dan kewajiban tersebut berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Pentingnya dakwah berbasis kemanusiaan. Dakwah seringkali diidentikan dengan aktivitas dengan tabligh melalui mimbar masjid dan majelis taklim, sehingga terkesan individual dan efeknya hanya dapat didengar tetapi kurang bisa dirasakan manfaatnya dalam realitas. Pada dasarnya, dakwah juga dapat dilakukan melalui aktivitas yang lebih bisa dirasakan manfaatnya bagi umat, seperti dengan melakukan aksi kemanusiaan terhadap korban akibat konflik maupun bencana alam. Ada beberapa organisasi kemanusiaan yang berbasis Islam. Di kalangan umat Islam sendiri, organisasi-organisasi kemanusiaan tumbuh subur sebagai respon terhadap peristiwa bencana maupun sebagai upaya menerjemahkan nilai, prinsip, dan rumusan etika keagamaan dalam ruang publik yang lebih luas, seperti Aksi Cepat Tanggap atau ACT, Yayasan Hidayatullah, dan Medical Emergency Rescue Committee atau MRC. Contoh organisasinya adalah MRC. MRC adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakat yang berasaskan Islam dan berpegang teguh pada prinsip rahmatan lil alamin, yakni memberi pertolongan kepada semua makhluk, baik personal maupun kelompok, tanpa melihat latar belakang, baik agama, mazhab, harokah, kebangsaan, etnis, melainkan atas dasar to help the most vulnerable people and the most neglected people, yang mana untuk membantu orang yang rentan dan juga orang yang sering diabaikan. MRC memfokuskan kegiatannya dengan memberikan pelayanan medis untuk korban perang, kekerasan akibat konflik, dan bencana alam di dalam maupun di luar negeri. Prinsip dakwah dalam arti kemanusiaan. Prinsip-prinsip kemanusiaan universal terdiri dari 4 prinsip yang telah diakui di seluruh dunia, yaitu humanity atau kemanusiaan, impartiality atau keadilan, neutrality, kenetralan, dan independence atau kemerdekaan, dan rahmatan lil alamin sebagai wujud prinsip keimanan dan merupakan misi utama ajaran Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Islam di muka bumi untuk membawa kemaslahatan, kebaikan, dan manfaat yang dirasakan oleh semua makhluk. Bagi manusia, dengan rahmat itu terpenuhilah hajat batinnya untuk meraih ketenangan, ketentraman, serta pengakuan atas wujud hak, bakat, dan fitrahnya menyangkut perlindungan, bimbingan, pengawasan, serta saling pengertian dan penghormatan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, lembaga kemanusiaan yang tidak secara eksplisit menyebut dirinya sebagai lembaga dakwah, akan tetapi dalam setiap aksinya menggambarkan aktivitas dakwah karena tujuan utamanya adalah membantu korban akibat konflik dan bencana alam di mana saja dan siapa saja tanpa melihat perbedaan suku, ras maupun agama. Aktivitas ini lebih mencerminkan kesolehan dan konsep dasar Islam sendiri, yakni rahmatan lil alamin.
alamin. Dan hal ini bisa disebut dengan dakwah berwawasan kemanusiaan, membantu sesama dan secara tidak langsung memperkenalkan Islam yang damai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.